tentu ada bahaya yang mereka hadapi. Makanya ada keluar Perpres untuk perlindungan jaksa. Untuk perlindungan pribadi, jaga individu orangnya atau keluarganya atau rumahnya, itu kepolisian. Pak Hasan tuh sebelum jadi kepala PCO, juru bicara waktu zaman Pak Jokowi. Transisi dari Pak Jokowi Juru ke bicara 2023 akhir tuh ya, berarti juru bicara. 2024 masih 2024. Saya jadi kepala PCO pertama kali di zaman Pak Jokowi Agustus. Nah itu, kemudian dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Ya, Transisinya gimana? kita nggak Dari dua merasakan- orang yang secara karakter cukup berbeda. Mungkin karena kita bergumul dengan, bahkan ketika dilantik ulang di zaman Pak Prabowo sekalipun masih bergumul nyiapin kantor ya. Jadi PR-nya kira-kira masih sama gitu. Masih nggak jelas. Masih gitu kan, kita berapa saat tuh masih jadi kuyang kan. Kepalanya aja yang ada gitu, badannya belum ada gitu. Kakinya belum ada. Kalau sekarang ya anggota tubuh sudah ada tapi gigi belum utuh gitu ya. Baru numbuh 3 gitu. Jari tangan ada yang sudah 5, ada yang masih 3, ada yang masih 4. Jari kaki ada belum utuh gitu ya. Kira-kira tapi sudah mulai kelihatan bentuknya. Sudah mulai kelihatan bentuknya. Kalau perbedaan Presiden Jokowi itu, kalau dengan ada Presiden Jokowi itu yang di doorstop itu bisa 4 itu di istana. Presiden Jokowinya sendiri kadang-kadang minta di doorstop gitu. Jadi ada cukup rajin di doorstop. Kalau Pak Prabowo lebih banyak di kegiatan resmi. Kegiatan pidatonya beliau ya. Pidato beliau atau di rapat kabinet. Walaupun beberapa kali beliau juga ada doorstop gitu. Tapi tidak sebanyak doorstopnya Pak Jokowi. Untuk kalau saya kan tidak mengalami 10 tahunnya Pak Jokowi, hanya 2 bulan. Itu pun dalam keadaan baru kepala saja. Tapi kalau di zamannya Pak Prabowo, kita merasakan setiap hari kita harus update-nya itu luar biasa. Karena hampir selalu ada kebijakan baru, program baru yang diluncurkan baik itu dari presiden sendiri maupun dari kabinet-kabinet yang kita harus segera dalami, yang kita harus segera pelajari. Kalau dari kebijakan presiden aja mungkin sekarang sudah 28 yang dalam bentuk policy yang ditandatangani oleh presiden itu sudah 28. Kita belum menghitung yang berapa yang keluar dari kementerian, mungkin sudah ratusan itu. Dan kita kan ya mungkin nggak mungkin juga tahu semuanya, tapi nggak bisa bilang nggak tahu gitu. Nggak bisa tahu dalam, tapi nggak bisa kita bilang nggak tahu gitu. Kita harus tahu gitu. Itu dia Pak Hasan. Kalau dulu dari pemerintahan Pak SBY ke Pak Jokowi itu kan nomenklaturnya masih sama ya, karena tidak ada kementerian yang berubah. Sekarang dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo itu kan banyak yang berubah, ada yang bertambah, wamen nambah, KL banyak, kebijakan baru banyak, massal pula. Nah, PCO-nya gimana? Tadi Pak Hasan bilang kan kita nggak punya perbandingan dengan sebelumnya. Jadi kita hadapi yang ada sekarang. Kalau menurut saya nih Pak Hasan, ekspektasi publik yang begitu tinggi terhadap PCO, sehingga yang membuat bebannya jadi begitu harus berat. Harus tahu semua hal. Apalagi ada embel-embel kepala kantor kepresiden. Maka itu kan jadi harapan, semua isu udah bisa harus digarap. Di satu sisi kita senang lah dengan harapan yang tinggi itu. Jadi ekspektasi publik tinggi itu buat kita senang lah. Ya, dihitung nih. Sebagai kantor yang junior, dihitung nih. Kalau dengan ekspektasi kayak gitu kan berarti kita, dihitung nih gitu. Artinya keberadaan kita di notice, di recognize, kayak gitu-gitu. Yang jadi PR tentu memenuhi harapan itu. Sambil kita juga harus kasih tahu bahwa di antara harapan-harapan itu memang di luar kewenangan kita. Di antara ekspektasi-ekspektasi itu memang mungkin di luar perintah Perpres yang diberikan kepada kita. Tapi kalau soal informasi memang kita berusaha untuk merangkum semuanya. Bahkan menyimpannya dalam sebuah dalam sebuah sistem yang bisa kita recall kapan saja. Kan nggak bisa disimpan di sini terus gitu. Harus kita simpan di sebuah sistem penyimpanan yang
kalau kita butuh lagi sebulan depan, 2 bulan lagi kita bisa recall data-data dan pemahaman itu. Kita berusaha, tapi tetap aja kita jaga batasan. Begitu itu terkait dengan pekerjaan rutin kementerian, kita usahakan sebisa mungkin mereka yang di depan. Karena SDM kita nggak akan mencukupi untuk tampil membahas seluruh KL-KL itu. Apalagi pekerjaan rutin itu, KL itu kementerian dan lembaga. Iya, banyak. Apalagi urusan harian itu mereka yang lebih paham. Tapi kalau urusannya dengan program terbaik hasil cepat, program prioritas, Astacita, kita nggak bisa bilang nggak tahu tuh. Kita harus masuk tuh. Jadi setelah kementerian dan lembaga terkait tampil, ngasih itu segala macam, dan butuh ada di TV, 5 TV serentak membahas itu, ya udah kita deploy juru bicara kita untuk menjelaskan itu. Kira-kira begitu. Nah, ketika menyandang kantor kepresidenan gitu. Itu harapan publik, ekspektasi publik, presiden ngelirik ke kanan itu udah harus tahu maunya apa. Presiden gerakin tangan kiri itu kodenya apa sudah harus tahu. Ada predikat itu berat nggak sih Pak Hasan? Iya, tapi di rumah aja istri kasih kode itu udah belasan tahun, kita juga kan. Kalau hanya kode ya. Istri ngelirik apa, kita nggak paham, ternyata suruh ngangkat galon. Ngelirik aja, kita kan nggak paham. Ya sebuah ekspektasi ya tapi yang jelas kalau dalam bernegara tuh biasanya bukan lirikan lah ya. Biasanya itu perintah. Ada perintah hitam di atas putih atau by call atau by WhatsApp. Jadi kita paham bahwa kita harus melaksanakan ini. Karena kalau tidak juga bisa saja offside. Kalau hanya menerjemahkan lirikan mata misalnya atau menerjemahkan sinyal-sinyal, kita bisa saja offside. Jadi lebih baik kita konfirmasi ini benar begini atau tidak. Ini harus kita lakukan atau tidak. Kalau tidak bisa langsung ke presiden misalnya, kan ada jembatannya, ada Seskap, ada Mensesnek yang juga tahu semuanya gitu. Jadi jembatan ini bisa digunakan. Saya nggak berani gambling dengan lirikan mata. Statement terbaru Pak Prabowo kan terkait dengan birokrasi. Birokrasi yang kemarin di IPA dia bicarakan terkait birokrasi yang lamban. Mereka yang lamban. Oh iya, mereka yang lamban. Menghambat, tidak memudahkan, akan saya ganti. Iya. Nah. Itu ngode ke siapa? Bukan ngode ke nama tertentu, bukan ke orang tertentu, tapi presiden, orang-orang yang jadi regulator, itu penting tuh. Orang-orang yang jadi regulator karena sekarang pemerintah mau deregulasi. Proses usaha harus gampang, nggak ada urusan yang berbelit-belit, tidak ada pungutan yang aneh-aneh, tidak ada premanisme. Kan kita harus compete, industri bisnis di sini harus compete. Kita harus datangkan juga orang dari luar supaya mau investasi di sini. Kalau kejadiannya masih regulasinya masih nyusahin, bahkan nyusahin sesama kita, ya masih ada pungutan-pungutan yang aneh-aneh, masih ada premanisme, ya ekonomi kita nggak tumbuh. Jadi kayak gini harus tegas, presiden harus tegas bicara kayak gini. Dan mungkin nggak bisa hanya sekali ngomong, harus berkali-kali. Dan di luar bicara ini depan umum juga di belakang kan presiden pasti lebih keras lagi tuh. Mengeluarkan instruksi, mengeluarkan perintah untuk supaya ini bisa dideregulasi. Karena memang harus kita akui, produk aturan kita yang mengikat diri kita sendiri bahkan itu banyak sekali gitu. Dan kita harus lepas dari ikatan-ikatan ini supaya apa? Supaya lebih lega napasnya. Supaya kalau mau berusaha orang pun datang ke sini tidak takut. Jadi peringatan ini berlaku umum. Semua yang pegang regulasi, peringatan ini berlaku buat mereka. Mau hadir saat itu, mau nggak hadir saat itu, peringatan ini berlaku buat yang berurusan dengan regulasi. Harusnya menterinya udah lumayan harusnya paham ya dengan penjelasan itu ya. Itu bukan lirikan mata. Itu bukan lirikan mata, itu pernyataan yang sangat jelas, loud and clear dari Biasanya menteri-menterinya udah paham tuh yang disindir siapa gitu ya. Mungkin bukan yang disindir siapa, begitu dia tahu ada regulasi di tangan dia, ya dia harus lakukan. Oh, jangan-jangan di saya ada regulasi yang menghambat nih. Saya harus segera sederhanakan. Berarti Pak Prabowo dapat asupan dong ya tentang informasi birokrasi yang menghambat, yang tidak memudahkan, sehingga investor malas datang ke tempat kita. Tapi kan lagu lama ini. Iya. Maksudnya
kita kan juga tahu gitu loh. Teman-teman tahu gitu. Yang nggak pernah selesai. Ada jadi hambatan di negara kita. Dan ini mungkin sudah secara bertahap diperbaiki, tapi masih banyak yang belum. Yang belum ini kan regulasi yang menyusahkan itu masih banyak sekali. Gitu. Kan saya punya bisnis sebelum ini gitu, punya banyak hal. Ya memang ada di titik-titik tertentu, ya kok begini ya gitu. Kita mau cari jalan siapa gitu. Jadi kadang-kadang itu selesai dengan angkat telepon. Tapi itu kan bukan prosedur yang normal. Ya. Harusnya kan tanpa angkat telepon kita bisa jalan ini dengan. Kalau angkat telepon, kita nelfon karena kita mentok. Punya koneksi. Punya koneksi. Bagaimana yang nggak punya koneksi? Nah itu maksud saya. Ya kayak gitu-gitu. Satu lagi yang jadi hambatan ke investor, ormas. Iya. Pak Hasan. Pak Presiden tuh gimana? Pak Presiden nggak bicara ormas ya. Preman. Ormas / preman. Preman, nggak bisa garis miring itu. Karena NU ormas. Muhammadiyah ormas juga. Muhammadiyah ormas. Ikut organisasi wartawannya apa? Aji apa? Aji, PWI, semua ikut. Itu ormas. Kalau dia dokter ikut ID itu. Ormas juga. Ormas juga. Ormas. Jadi nggak bisa kita bicara ormas dalam hal ini. Iya. Kita bicara premanismenya gitu. Yang bikin ormas. Ya. Premanisme maupun berkedok. Ya, premanisme baik itu individual, berkelompok, berorganisasi itu harus dihapus. Kalau organisasinya ditujukan untuk jadi preman, nah ya itu yang mau kita hilangkan. Gitu. Jadi saya beberapa kali meluruskan teman-teman, kita nggak bicara ormas. Nah, ormas banyak sekali. Kan orang NU lagi kasih pengajian, masa dituduh preman? Iya. Orang Muhammadiyah lagi bangun sekolah, masa dituduh preman? Gitu. Aji, jurnalis berorganisasi, masa dituduh? Ya, kan enggak. Yang mau diberantas itu adalah premanisme. Jadi premanisme itu dalam bentuk apapun. Termasuk yang berorganisasi, ngaku pengusaha misalnya, tapi dia gayanya gaya preman, ditangkap orangnya. Nah, kemarin itu. Ya, tapi organisasinya enggak. Tapi dia ngatasnamakan organisasi, tapi dia berlaku kayak preman. Ya kan? Minta ini, minta itu gitu. Dan nilai yang diminta besar sekali. Iya. Ditangkap, jadikan tersangka gitu. Jadi itu komitmen pemerintah. Minta jatah dari investor itu. 5T tanpa tender. Jadi komitmen pemerintah adalah memberantas premanisme. Terkhusus lagi premanisme yang menghambat dunia usaha. Jadi jelas tegas nih ya, siapapun premannya, yang berbaju ormas juga. Iya, mau individu, mau berkelompok, mau pakai organisasi. Karena ada yang ngaku-ngaku. No backing ya Pak Hasan. Ada yang ngaku-ngaku dekat dengan presiden soalnya. No backing ya Pak. Jadi orang nggak berani dengan ormas ini. Ada orang yang diasumsikan dekat dengan presiden, hari ini apa kemarin jadi tersangka oleh kejaksaan. Oh iya. Dipersepsikan. Iya kan? Jadi yang suka ngaku-ngaku nggak bisa kalau sama Presiden Prabowo ngaku-ngaku dekat segala macam, kamu nggak benar diangkut. Mau pasang foto 10 kali, foto begini sama presiden, kalau kamu ini juga diangkut gitu. Oke, Nes, ini mumpung satu lagi. Mumpung ada Peco, kita tanya isu-isu lah. Iya itu. Kita tanya isu nih ya. Ada menteri ini berapa menit sih? Satu lagi dari saya. Dua lagi. Ada menteri yang terseret kasus pengamanan judol nih. Terseret ini bahasanya framing nggak sih ini? Responnya. Coba bahasa terseret itu framing nggak? Terseret pengamanan loh, bukan terseret organisasi judulnya loh. Terseret pengamanan judul. Apakah misalnya dia sudah jadi saksi? Belum. Apakah dia sudah jadi tersangka? Belum. Ini kan fakta persidangan jaksa. Ya, ada disebut namanya. Ya, artinya ada orang yang disebut-sebut. Iya. Karena saya dulu tahun 2016 juga saya dibilang terseret kasus suap ini gitu. Iya. Kok terseret ya? Padahal kita jadi saksi gitu loh. Saksi yang menjelaskan dan membantu penegak hukum dibilang terseret gitu. Jadi mungkin kita nggak gunakan kata-kata terseret. Ada diberitakan dalam dakwaan begini. Pemerintah tidak mengintervensi hukum. Ya, jadi biarkan saja hukum ini berjalan. Jangan kita ngambil kesimpulan sebelum pengadilan memutuskan. Kita yakin nih sekarang ini dengan arahan presiden supaya hukum itu
tajam setajam-tajamnya buat siapapun. Terang seterang-terangnya buat siapapun, maka yang salah akan terlihat bersalah. Yang tidak bersalah juga akan terlihat tidak bersalah. Kalau kita sebaiknya menghindari memberikan trial sebelum ada putusan pengadilan gitu. Banyak orang yang disebut-sebut di dalam pengadilan kemudian hancur nama baiknya karena kemudian ada berita terseret ini, diduga ini, disangkal begini. Padahal dia mungkin bagian dari whistleblower misalnya. Ada juga yang begitu dulu. Saya beberapa kali tahun 2016 juga dibilang terseret lah, di ini segala macam. Padahal kita bagian yang membantu untuk menjelaskan duduk perkaranya. Yang kayak gitu-gitu. Oke. Jadi lebih baik soal begini, presiden kan nggak mungkin nggak tahu ini. Iya. Iya. Pasti tahu. Tahu. Kalau benar ada sesuatu, presiden juga pasti dengan mudah ngambil tindakan kan. Jadi tindakan presiden bukan karena desakan publik, bukan juga karena pemberitaan, tapi karena tahu apa yang terjadi sebenarnya. Dan mungkin banyak yang kita nggak tahu. Saya juga mungkin nggak tahu apa-apa presiden, tapi pasti nggak mungkin presiden nggak tahu. Terlibat atau nggak mungkin presiden nggak tahu. Ada masalah apa nggak mungkin presiden. Karena seluruh source informasi dimiliki oleh presiden. Bisa panggil siapapun yang bisa kasih informasi. Yang nggak diberitahu cuma Caimin. Kenapa Caimin sih? Kan, saya sampai sekarang tidak tahu, tidak pernah diberitahu. Oh iya. Itu viral itu. Oke, Bang. Ya. Ini yang ramai juga nih terkait dengan pengamanan kejaksaan sebagai objek vital nasional oleh TNI. Beberapa pengamat hukum mengatakan. Saya boleh minum nggak? Boleh. Oh iya, mau. Nggak ditawarin soalnya. Beberapa pengamat hukum bilang bahwa tidak bisa karena kejaksaan bukan objek vital nasional. Ya. Kecuali Pak Prabowo sudah mengeluarkan perpres soal itu. Karena kejaksaan yang jaga ya polisi. Ya. TNI bukan tugasnya menjaga kejaksaan. Nah, apakah perpresnya sudah turun atau ini lagi ramai kan jadi pembahasan. Jadi ada yang bilang kejaksaan bukan objek vital nasional. Saya ini bukan siapa-siapa dikawal tentara loh. Yang awal saya 2 orang tentara. 1 angkatan udara, 1 angkatan laut. 3, 1 lagi polisi. Kita bukan objek vital nasional ini. Dikawal sama tentara ini. Saya dikawal sama tentara kan, ajudan saya tentara. Nah, Presiden sudah tanda tangan Perpres nomor 66 tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa. Jadi jaksa ini tugasnya kalau membongkar kasus-kasus korupsi yang besar, kasus-kasus kejahatan yang besar, tentu ada bahaya yang mereka hadapi. Makanya ada keluar Perpres untuk perlindungan jaksa. Untuk perlindungan pribadi, jaga individu orangnya atau keluarganya atau rumahnya itu kepolisian. Tapi menjaga institusi kejaksaannya, kantor kejaksaan, mengamankan ketika lagi tugas penegakan hukum itu dikasih ke TNI, ya supaya lebih percaya diri dan lebih merasa aman. Ya. Jadi sudah ada payung hukumnya yang ya mungkin lah ada orang tiap sebentar bilang ini bukan tugas fungsinya, ini bukan tugas fungsinya. Iya, saya bukan objek vital nasional kan. Tapi bukan gara-gara baper yang kantornya sempat diputer-puter, sempat ada drone, bukan gara-gara baper itu kan Mas Hasan? Kebijakan ini pasti lebih holistik, lebih menyeluruh. Bahwa dalam tugas penegakan hukum, dalam mungkin ke lapangan, dalam menyidik kasus, dalam menggelar kasus, menuntut sebuah kasus, ada ancaman-ancaman yang membahayakan buat para jaksa. Jaksa kan nggak pakai, jadi harus ada yang harus ada yang membantu mengamankan mereka. Dan yang ditugaskan untuk membantu mengamankan jaksa dan kejaksaan itu adalah TNI dan Polri. Ya ada. Jadi kalau individunya dibantu jaga oleh polisi.
kalau kantornya Kantornya. dijaga oleh TNI. Oke, baik. Kira-kira begitu. Sudah terang Udah. hari ini? Makin terang ya. Harusnya terang benderang. Harusnya terang benderang. Jadi apa ya? Banyak hal itu berasa gelap karena pertama kita nggak mau buka mata. Jadi bertahan aja mendengar seliweran-seliweran yang penuh disinformasi, fitnah, kebencian. Lalu menelan itu mentah-mentah. Tanpa dikunyah-kunyah, ditelan aja itu. Ya. Nggak mau buka mata aja. Kalau buka mata kan kita bisa baca, kita bisa cari. Tapi bisa kadang-kadang cari tahu. algoritma sih. Hah? Kita dimanjakan algoritma. Makanya belajar searching. Dan sekarang juga ada artificial Intelijen. chatbot AI AI ya. yang kita juga bisa tanya. Dan dia bisa menyimpulkan dari media-media yang dianggap kredibel Ya. untuk menjawab pertanyaan kita. Misalnya, benar nggak ini nggak boleh? Kita bisa chat mereka Ya. untuk bertanya dan mereka kasih jawaban yang sederhana, Komprehensif. bersumber dari laman-laman yang kredibel atau dari media-media yang kredibel. Sehingga yang kita tanyakan itu kan sama kayak nanya ke teman. Sama kayak saya nanya, Mas, ini benar nggak gini? Sekarang kita nanyanya sama chatbot Chatbot. AI. Jadi kita dapat pertanyaan, cuman ngetik sebentar, nggak nyampe 1 menit kita ngetiknya kita dapat jawaban. Nah itu buka mata tuh, itu penting. Kadang-kadang mungkin jawaban itu bisa jauh lebih banyak kita eksplor dibandingkan kita ngobrol 1 jam. Ya. Kita bisa lebih tahu banyak hal, lebih detail, lengkap dengan aturan-aturannya. Nah ya ini juga tetap penting supaya bisa disampaikan lebih fokus. Tapi kalau tidak ada ini, kan nggak mungkin tiap jam ada ini nih. Tayangan apa namanya? Bikin terang. Ini sekali seminggu atau sekali tiap hari sih? Minggu sekali. Seminggu sekali kan? Nah sisanya kita mau gelap-gelapan. Iya kan? Ya belajar cari informasi. Dan apalagi informasi sekarang sangat mudah ada di telapak tangan kita gitu. Yang belum ada itu adalah kemauan untuk mencari informasi yang benar. Kira-kira kayak gitu. Literasinya mesti ditingkatkan. Iya. Terutama di media mainstream. Jualan terus. Jualan terus ini. Tapi saya dukung media mainstream. Saya dukung. Karena kan kalau hal-hal yang positif tuh atau hal-hal yang kredibel begitu di chat GPT kan keluarnya dari media. Ini media mainstream, iya. Dia nggak akan ngambil dari sosial media. Crawling datanya nggak akan dari Iya pasti dari media mainstream yang terverifikasi di Dewan Pers. yang apa? Mereka sudah disetting juga untuk meng-crawling data dari media yang mereka identifikasi sebagai media yang kredibel. Benar-benar. Baik, terima kasih Pak Sama-sama. Hasan. Semoga terang ya. Pasti. Cukup terang. Cukup terang. Ya terang. Terima kasih sudah akhirnya mau datang ke Bikin Terang. Sama-sama juga. Pada rencana yang buat episode pertama Pak Hasan ini. Terima kasih, saya Anissa Dasuki. Saya Gaib Marto Sigit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.